Orang ini merasa paling pintar, tapi kalau dia bilang Jokowi pas-pasan intelektualnya, silahkan tanya balik saja. Kok mau diketekin sama orang yang intelektualnya pas-pasan? Jokowi yang akademisnya pas-pasan bisa pekerjakan Prabowo dan Rizal Ramli. LOL, ditulis oleh Manuel dari Suara.com. Sebelum menonton video ini, tarik nafas pelan-pelan dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan loncengnya untuk mengetahui info opini mantap-mantap dari kami. Wahai mahasiswa BEM UI dan ngaku-ngaku orang Untar, sebagai kakak senior, izinkan saya untuk menampar bolak-balik logika kalian. Kalian mengatakan bahwa Joko Widodo ini king of lip service. Silakan saja, itu hak kalian. Tapi kasih referensi ya yang berbobot dong, berikan data bukan opini. Ada yang mengatakan bahwa Joko Widodo tidak pintar. Bahkan ada pendukung kalian yang membandingkan IPK Leon yang belum lulus sebesar 3 komaan dan dibandingkan dengan Presiden Joko Widodo. Sini, kakak tampar dulu kalian pakai fakta. Fakta pertama, Joko Widodo ini adalah sosok yang lahir di Indonesia. Saya yakin 10 tahun pertama dia nggak pindah-pindah tempat. Apalagi orang ini lahir dari rahim Boyolali yang besar di Surakarta. Dari ayah seorang tukang kayu. Dia sekolah di sekolah negeri. Mungkin sekolah Inpres pada saat itu. Pada saat balita, Joko Widodo tidak seberuntung banyak orang kaya yang bisa kabur karena isu PKI sedang gencar-gencarnya. Dia tetap bermain dengan anak-anak seusianya. Dia sekolah SD di tahun 1970-an di SDN 112 Tirtoyoso Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Dia masuk ke SMPN 1 Surakarta pada tahun 1976. Mungkin SMPN 1 Surakarta ini adalah SMP favorit karena angkanya 1. Lumayan, dia pikir di tahun 1980-an beliau bisa masuk ke SMAN 1 Surakarta. Tapi dia gagal masuk. Ya memang Jokowi dari sini terbukti bukan orang pintar banget. Joko Widodo akhirnya melanjutkan di Sekolah Menengah Atas Negeri alias SMAN 6 Surakarta. Bukan sekolah favorit, karena kalau yang favorit biasanya ya SMAN 1. Akhirnya dia selesai SMA tidak melanjutkan usaha ayahnya langsung. Joko Widodo lanjut kuliah. Saat usianya, kuliah itu mahal. Mungkin sekali Jokowi hampir tidak kuliah karena dana yang tidak cukup. Tapi dia masuk UGM. Diterima di jurusan kehutanan pada tahun 1983. Dari sini, mari kita simak fakta-fakta lainnya. Fakta kedua, Prabowo yang katanya sekolah bertahun-tahun di luar negeri, dari SD katanya sudah sekolah di Hong Kong, tamatan kuliah Amerika, dan sebagainya. Dia ini adalah sosok kuat yang bisa menjadi presiden di tahun 2014. Dia ini kuat dan hampir tidak ada lawannya. Tapi datanglah sosok yang pernah menang 2 kali di Pilkada Surakarta, lalu 1 kali di Pilkada DKI Jakarta. Kemudian tidak 2 kali di DKI karena dia menyambut panggilan Ibu Pertiwi untuk menyelamatkan Indonesia untuk 2 periode di tahun 2014. Prabowo itu bukan orang yang kurang cerdas. Inggrisnya jago, pintar bicara, pintar merangkul orang. Adiknya juga jago merangkul orang-orang bule dan asing untuk mendukung Prabowo. Apalagi Prabowo ini punya banyak dukungan. Tapi dia kalah dipenjudangi 2 kali oleh Presiden Joko Widodo, 2 kali loh. Fakta ketiga, Rizal Ramli adalah sosok yang sekarang sangat kontra kepada Presiden Joko Widodo. Dia sering mengejek intelektual Presiden Jokowi yang pas-pasan, tidak pintar. Dia menyindir Jokowi habis-habisan, dia mengatakan Jokowi adalah presiden bobot akademik pas-pasan. Tapi, Rizal Ramli itu dulu pernah jadi menterinya orang pas-pasan loh. Otaknya pas-pasan bisa menguasai orang yang punya gelar profesor. Jadi sebenarnya pintar itu bukan segalanya. Kalau Rizal Ramli ngobrol ini sama Elon Musk bisa diketawain habis-habisan. Itu Bang LL, maksudnya RR. Orang ini merasa paling pintar, tapi kalau dia bilang Jokowi pas-pasan intelektualnya, silahkan tanya balik saja. Kok mau diketekin sama orang yang intelektualnya pas-pasan? Sebenarnya masih ada banyak orang seperti Rocky Gerung, Refli, Amin Rais, Anies, Leon Alvinda, Del Pedro, Dandi Laksono, dan lain-lain yang saya mau roasting sampai dark. Tapi lain waktu saja, kuota artikel ini juga sudah 600 kata sesuai dengan minimal. Jadi kesimpulannya sebenarnya sederhana, Indonesia ini bukan kekurangan orang pintar, tapi Indonesia ini kekurangan orang waras. Kalau kewarasan, jangan kita berharap kepada orang BEM UI, kita berharap saja sama Del Pedro Marhain. Saya prihatin lihat keadaan ini, kakak sungguh sedih dek. Indonesia nggak kurang orang pintar, Indonesia kurang orang waras. Jadi daripada nyari musuh, mendingan Dik Pedro dan Dik Leon minta ampun tunduk cium kaki Pak Jokowi. Siapa tahu nanti bisa jadi menteri. Lumayan kan gantiin Prabowo atau Rizal Ramli? Faktanya jelas, Prabowo dan Rizal Ramli itu gelarnya tinggi loh. Satunya mantu sama Soeharto, satunya lagi profesor. Tapi dua-duanya ada di bawah kaki Jokowi. Kok bisa? Ya karena akademik bukan segalanya. Lah, kok jadi 700-an kata?
Yuk simak video selanjutnya. Berak pakai senyum Jokowi rontokkan kubu BEM UI, Demokrat, PKS, HMI, SBY, FPI, KPK Pro, Novel. Ditulis oleh Nina Nur dari Sewa.com. Sebelum menonton video ini, tarik nafas pelan-pelan dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan loncengnya untuk mengetahui info opini mantap-mantap dari kami. Yang lagi rame, naik panggung, meme yang diposting oleh akun medsos BEM UI. Pentolannya pun langsung terkenal, Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra. Mengingatkan kita pada peristiwa tahun 2018 ketika Ketua BEM UI kala itu Zadit Taqwa mengacungkan kartu kuning kepada Presiden Jokowi di kampus UI Depok. Salah satu yang dipermasalahkan oleh Zadit adalah isu gizi buruk di Asmat, Papua. Lucunya, Zadit ini malah nggak ikut ke Papua mendatangi Asmat ketika dikasih kesempatan ke sana. Kita pun ngakak, ada orang nyari panggung tapi ternyata tidak punya nyali membuktikan omongannya. Saat itu kan lagi menjelang Pilpres 2019. Pahamlah kita jika insiden itu dilihat dari sudut pandang politik. Sekarang kejadian lagi. Sebenarnya momen yang perlu dicermati itu bukan saat BEM UI mengunggah meme yang mengkritik Presiden Jokowi, melainkan kejadian-kejadian sesudahnya. Siapa saja pihak-pihak yang nebeng alias menunggangi peristiwa ini? Yang pasti adalah Partai Demokrat. Pasca dipanggilnya para pengurus BEM UI oleh pihak Rektorat UI, Demokrat pun bersuara. Kepala Badan Komunikasi Strategis Herzaki Mahendra Putra menyatakan harapannya agar tidak ada mahasiswa yang diberi sanksi akademis atas sikap dan kritikannya dan agar pihak Rektorat tidak memaksakan kesepakatan dalam pertemuan itu. Wakil Sekjen Demokrat Irwan juga menyentil agar otoritas kampus tidak boleh jadi alat istana untuk membungkam kemerdekaan mahasiswa berpendapat. Narasi yang dimainkan seakan Presiden Jokowi lewat Rektorat UI berusaha untuk membungkam para mahasiswa. Hal ini sudah dimentahkan oleh Ade Armando yang juga seorang dosen di UI. Kemudian ketika digembar-gemborkan terjadi peretasan terhadap akun WA dan medsos pengurus BEM UI, Demokrat bersuara lagi. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat Rahlan Nasidik meminta DPR memakai hak interpelasi untuk menanyakannya pada pemerintah. Dan kemarin 29 Juni, Demokrat minta pihak kampus UI memfasilitasi BEM UI untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Padahal kan kata Presiden, mengkritik itu boleh-boleh saja. Kita lanjut dulu ke PKS ya. Tentu saja PKS mendukung BEM UI, menyebut mereka mahasiswa yang jujur. Terkait pemanggilan oleh Rektorat UI, PKS menyebutnya sebagai cerminan kondisi demokrasi negeri ini yang cacat. Terkait peretasan akun WA dan medsos, PKS menyebutnya sebagai pertanda rezim ini sudah sempoyongan seperti orang mabuk yang sedang jalan. Salah satu kubu himpunan mahasiswa Islam atau HMI, yakni HMI MPO, menyatakan mendukung kritik BEM UI terhadap Jokowi. Afandi Ismail, Ketum PB HMI MPO, bahkan menyerukan revolusi dan meminta Jokowi turun dari jabatan presiden. Dari netizen dibongkar pula kedekatan antara Ketua BEM UI dengan SJW dan para pegawai KPK yang tidak lolos TWK. Juga kedekatannya dengan SBY, ya dari cuitan-cuitan Leon sendiri. Selain itu, banyaklah fakta blunder yang turut dibongkar oleh para netizen. Antara lain adanya protes dari BEM UI ketika pada bulan April 2020, kampus UI belum memberikan subsidi pulsa untuk pelaksanaan pembelajaran offline. Ini fakta yang menohok. Artinya BEM UI juga ngarep subsidi dari orang yang mereka kritik habis-habisan, bukan? Fakta kedua adalah ketika protesnya BEM UI pada bulan Januari 2021 lalu terkait pembubaran FPI oleh pemerintah. BEM UI bahkan mendesak pemerintah untuk mencabut SKB pembubaran FPI itu. Oh, jadi mereka ini semacam buzzernya atau kacunya FPI gitu. Fakta ketiga pun diwakili oleh meme di bawah ini. Juga fakta keempat diwakili oleh gambar kumpulan berita tentang SBY di bawah ini yang diunggah oleh Dedek Prayudi, ex-jubir PSI. Dari sudut pandang strategi politik, tindakan pembuatan dan penyebaran meme kritik Jokowi oleh BEM UI bisa disebut sebagai provokasi. Melihat kedekatannya dan siapa-siapa yang membonceng isu ini, makin terang benderang adanya agenda politik di balik itu semua. Terlebih jika melihat seruan revolusi dari HMI yang minta Jokowi mundur. Seakan BEM UI ini adalah anggota gerakan kami yang dideklarasikan tahun lalu. Masih ingat kan kami yang turut digerakkan oleh Gatot Nurmantio yang ujung-ujungnya juga minta Jokowi mundur? Nah, tiba saatnya Presiden Jokowi menggebrak. Provokasi di atas itu memang dijalankan dengan harapan agar pemerintah khususnya Presiden Jokowi terpancing, lalu memberikan reaksi keras bahkan represif. Nyatanya, Jokowi tetap kalem, bahkan sambil tersenyum lebar. Kita saja paham kok, apalagi seorang Jokowi yang ahlinya rebus kodok, main catur itu.
Dilansir cnnindonesia.com, Presiden Jokowi dengan santai menyebut sudah terbiasa dikritik. Dia menilai bahwa BEM UI sedang belajar menyampaikan pendapat dan tidak ingin menanggapi kritik itu secara berlebihan. Kritik ini ya boleh-boleh saja, universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi. Antara lain kata Presiden Jokowi seperti itu. Lawang mayoritas rakyat pun tidak mendukung kritik dan kehebohannya itu. Rakyat malah marah melihat bagaimana BEM UI dan pihak-pihak yang membonceng itu berusaha memojokkan Presiden Jokowi. Sekarang Presiden sedang bekerja keras memulihkan ekonomi rakyat yang terdampak pandemi. Presiden Jokowi sedang bekerja keras dari urusan vaksinasi hingga menggerakkan roda ekonomi. Las itu cuma di kampus saja sambil main medsos, bisanya hanya lempar meme, gambar, dan kata-kata. Sudah bisa cari nafkah belum? Sudah merasakan pahitnya kehilangan pekerjaan gara-gara pandemi belum? Kalau SPP, uang kos, dan makan sehari-hari masih diongkosi orang tua, apa layak kalian menilai kinerja seorang presiden? Kalau nggak diongkosi orang tua, patut dicek itu yang ongkosi siapa bukan? Presiden Jokowi lagi ditantang main catur sama anak kecil. Ya, diketawain aja lah. Digebrak dikit, semuanya kena sampai ke SBY. Ternyata Presiden Jokowi santuy saja kok. Bedalah sama SBY. Yuk simak video selanjutnya.